Banyak lansia di atas 60 tahun mengeluh. Matanya makin buram, pandangan berembun, dan huruf di TV seperti menari-neri. Tiap pagi bangun, dunia terasa kusam, padahal dulu jernih sekali. Jangan buru-buru salahin umur atau beli tetes mata mahal, karena ternyata 7 kebiasaan pagi sederhana bisa bantu mata lansia kembali jernih tanpa operasi, tanpa obat kimia, tanpa biaya besar. Siap mengubah hidup Anda hari ini? Tapi sebelum saya bongkar satu persatu rahasianya, tolong bantu like, subscribe, dan tulis di komentar. Usia ibu atau bapak berapa sekarang? Dan sedang menonton dari kota mana? Supaya kita bisa saling menyemangati. Karena, kalau mata sudah mulai buram, bukan cuma susah baca koran jalan pun, bisa oleng, sholat jadi tak khusyuk, dan wajah cucu pun terasa kabur. Ini bukan hal sepele. Banyak lansia menyesal karena terlambat sadar. Padahal penyebabnya bisa dicegah sejak pagi. Rasa frustasi itu nyata, banyak lansia cuma pasrah. Berpikir, ya, namanya juga tua. Salah besar, setiap hari mata disiksa sinar HP, cahaya terang, kurang tidur, tapi tetap dibiarkan. Lalu saat pandangan makin buram, buru-buru beli obat tetes di warung. Padahal efeknya cuma numpang lewat. Ada juga yang asal minum suplemen mahal karena iklan manis. Padahal kandungannya belum tentu cocok untuk usia di atas 60. Stop. Obat kimia berlebihan bisa ganggu ginjal, bikin tekanan darah naik, bahkan perburukan penglihatan jangka panjang. Jangan tunggu gelap baru cari cahaya. Sebenarnya, tubuh punya cara alami memperbaiki sel mata, asal kebiasaan paginya benar. Rahasianya bukan di klinik, tapi di rumah sendiri. Mulai dari hal sepele seperti cara buka mata pagi hari, sampai apa yang diminum sebelum sarapan. Mau tahu 7 kebiasaan yang bisa bikin mata kembali jernih, tanpa ribet? Jangan kemana-mana. Ini rahasia yang banyak orang abaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sahabat lansia dimanapun berada. Semoga Allah selalu menjaga penglihatan dan kesehatan kita sampai tua nanti. Perkenalkan, saya Dr. Hadi Pranoto, dokter mata yang sudah lebih dari 20 tahun menangani pasien lansia dengan keluhan penglihatan menurun, mata buram, sampai katarak. Dan saya jujur, 9 dari 10 pasien datang ketika sudah parah, bukan karena penyakitnya berat, tapi karena mereka menyepelekan kebiasaan kecil setiap pagi. Padahal, justru di pagi hari itulah mata kita paling mudah diperbaiki. Banyak yang pikir solusinya cuma operasi atau obat tetes. Padahal tidak. Dari pengalaman saya, yang menentukan bukan umur, tapi kebiasaan. Karena itu, kalau Bapak Ibu ingin mata kembali jernih, mulai dari pagi ini juga, mari kita bahas satu persatu 7 kebiasaan sederhana yang bisa mengubah penglihatan Bapak Ibu. Dimulai dari kebiasaan pertama yang paling sering dilupakan. Kebiasaan pertama yang wajib dilakukan begitu bangun tidur adalah minum segelas air putih hangat. Bukan kopi, bukan teh manis, apalagi air dingin dari kulkas. Kenapa? Karena semalaman tubuh dehidrasi, aliran darah melambat, dan sirkulasi ke mata ikut tersendat. Begitu air hangat masuk, pembuluh darah melebar, oksigen mengalir lagi ke retina, dan mata jadi lebih segar serta jernih. Banyak lansia yang matanya cepat buram karena jarang minum air cukup, apalagi pagi hari. Air putih ini ibarat cuci mesin tubuh, buang racun yang menumpuk semalaman. Kalau dibiasakan tiap pagi, efeknya luar biasa. Pandangan lebih terang, kepala ringan, dan mata tak gampang lelah. Tapi hati-hati, jangan berlebihan. Terlalu banyak minum sekaligus bisa bikin jantung lansia bekerja keras dan tekanan darah drop. 1 gelas cukup, tapi rutin. Ingat, bukan soal banyaknya, tapi konsistensinya. Mulai besok pagi, sebelum ngelihat HP atau masak air teh, biasakan air hangat dulu yang menyentuh tenggorokan. Kebiasaan kedua, buka jendela dan biarkan mata kena cahaya alami pagi hari minimal 5 menit. Bukan berarti menatap matahari langsung. Ya, tapi biarkan sinar lembut pagi menyentuh mata. Ini
penting. Karena cahaya alami menstimulasi retina agar aktif dan membantu produksi hormon melatonin yang mengatur ritme tubuh. Banyak lansia yang matanya cepat lelah karena tiap pagi langsung lihat layar HP atau TV, bukan cahaya alami. Akibatnya, mata jadi malas beradaptasi, otot-otot halus di sekitar lensa jadi kaku. Sinar pagi ibarat vitamin alami untuk mata, gratis, tapi sering diabaikan. Kalau dibiasakan, pandangan jadi lebih fokus, peredaran darah ke mata lebih lancar, dan rasa berat di kelopak mata berkurang. Tapi jangan kelamaan juga, maksimal 10 menit saja, dan hindari jam 9 ke atas, karena sinarnya sudah tajam. Intinya, cahaya alami pagi itu bukan cuma bikin mood enak, tapi juga membangunkan kembali sensor penglihatan yang mulai tumpul karena usia. Kebiasaan ketiga, yang kelihatannya sepele tapi efeknya besar, adalah mengompres mata dengan air dingin alami setiap pagi. Bukan air es batu dari kulkas, cukup air biasa yang sedikit dingin dari keran. Caranya gampang. Basahi kain lembut, tempelkan di kelopak mata selama 2-3 menit. Ini membantu melancarkan sirkulasi darah, mengurangi bengkak, dan menenangkan otot mata yang tegang karena kurang tidur. Banyak lansia mengeluh, matanya berat, merah, atau berair tiap pagi. Padahal solusinya simpel ini. Kompres dingin membantu pembuluh darah di sekitar mata berkontraksi, sehingga aliran oksigen lebih efisien. Kalau rutin dilakukan, pandangan terasa lebih segar dan jernih tanpa perlu tetes mata mahal. Tapi ingat, jangan keterusan. Kalau dikompres lebih dari 10 menit, kulit sekitar mata bisa kering dan iritasi. Cukup sebentar, tapi rutin setiap pagi. Jangan malas, karena 3 menit konsisten tiap hari bisa mengalahkan 3 tahun kebiasaan buruk yang bikin mata makin buram. Nah, sampai di sini, coba ingat baik-baik. 3 kebiasaan sederhana ini: minum air hangat, melihat cahaya alami, dan kompres mata dengan air dingin. Kelihatannya sepele, tapi justru inilah fondasi utama mata jernih di usia lanjut. 3 langkah kecil yang kalau dilakukan rutin, efeknya bisa lebih besar dari obat tetes paling mahal di apotek. Banyak lansia gagal bukan karena tidak mampu beli suplemen, tapi karena malas disiplin. Padahal perubahan kecil tiap pagi bisa bikin mata lebih segar, kepala enteng, dan penglihatan lebih fokus. Jadi sebelum lanjut ke kebiasaan berikutnya, coba tulis di kolom komentar, dari 3 kebiasaan tadi, mana yang paling gampang ibu atau bapak lakukan mulai besok pagi. Jangan cuma nonton, praktikan, karena mata tidak akan berubah hanya dengan mendengar, tapi dengan tindakan kecil yang konsisten setiap hari. Ingat, 3 langkah kecil ini sudah cukup buat memulai perubahan besar untuk kejernihan penglihatan Anda. Kebiasaan keempat yang sering diremehkan adalah memijat lembut area sekitar mata tiap pagi. Bukan depensit-pensit sembarangan ya, tapi cukup dengan ujung jari manis, gerakan perlahan dari pelipis ke bawah mata, lalu ke pangkal hidung. Gunanya, melancarkan aliran darah dan limfa di sekitar mata yang semalaman tersumbat karena tidur. Banyak lansia bangun tidur dengan mata bengkak atau terasa berat, lalu langsung salahin usia. Padahal itu cuma karena sirkulasi tidak lancar. Pijatan ringan 2 menit bisa bikin oksigen mengalir ke retina lebih cepat, bantu regenerasi sel mata, dan mencegah lingkar hitam. Kalau dilakukan sambil tarik napas dalam-dalam, efeknya lebih kuat. Mata segar, pikiran tenang, wajah pun terlihat lebih muda. Tapi jangan nekat memijat terlalu keras atau pakai minyak sembarangan. Bisa iritasi. Ingat, pijat itu bukan kekuatan tangan, tapi ketelatenan. 2 menit setiap pagi, jauh lebih berguna daripada 2 jam mengeluh mata buram. Kebiasaan kelima ini sering dianggap remeh. Sarapan dengan sayur atau buah berwarna terang seperti wortel, pepaya, tomat, atau jeruk. Jangan cuma nasi uduk dan kopi hitam tiap pagi. Mata butuh vitamin A, C, dan antioksidan tinggi dari warna-warna cerah itu. Zat beta-karoten di wortel bisa bantu regenerasi retina, sementara vitamin C dari jeruk memperkuat pembuluh darah kecil di mata. Data penelitian menunjukkan, lansia yang rutin makan sayur berwarna cerah tiap pagi punya risiko katarak,
lebih rendah sampai 40%. Tapi kebalikannya, yang malas makan buah dan sayur, matanya lebih cepat kusam dan kering. Jadi kalau tiap pagi yang masuk cuma gorengan dan teh manis, ya jangan heran kalau pandangan makin kabur, warna makanan, warna hidup mata Anda. Tapi ingat, jangan kebanyakan juga. Terlalu banyak buah manis bisa naikkan gula darah yang justru merusak saraf mata. Seimbang saja, piringnya harus warna-warni, bukan cuma coklat dari minyak goreng. Kebiasaan keenam ini sering bikin saya geling-geling kepala. Baru bangun tidur, langsung cari kopi atau teh kental. Katanya biar melek. Padahal yang terjadi justru sebaliknya, mata makin kering, kepala makin berat. Kafein itu diuretik, artinya bikin tubuh cepat buang cairan. Kalau cairan berkurang, pelumas alami di bola mata ikut menipis. Akibatnya, mata terasa perih, berpasir, bahkan penglihatan berbayang. Banyak lansia yang pikir matanya rusak, padahal cuma kurang cairan gara-gara kebanyakan kopi. Minum segelas boleh, tapi jangan lebih dari 2 cangkir kecil sehari. Dan jangan langsung setelah bangun, biarkan tubuh rehidrasi dulu dengan air putih. Kalau butuh rasa hangat, coba ganti dengan air jahe atau air lemon hangat. Jauh lebih ramah untuk mata dan pencernaan. Ingat, bukan berarti harus pantang total, tapi tahu batas. Jangan biarkan secangkir kopi jadi alasan mata makin buram. Tubuh butuh keseimbangan, bukan stimulasi berlebihan yang cuma bikin segar sesaat. Kebiasaan ketujuh ini yang paling sering dilewatkan, padahal dampaknya besar. Latihan fokus mata. Setiap pagi, setelah bangun dan cuci muka, luangkan 3 menit untuk melatih otot mata. Caranya mudah. Tatap benda dekat seperti ujung jari selama 5 detik, lalu pindahkan pandangan ke benda jauh, misalnya pohon di luar jendela, 5 detik lagi. Ulangi 10 kali. Latihan sederhana ini bantu menjaga elastisitas otot lensa mata, supaya tetap bisa menyesuaikan fokus dengan cepat. Banyak lansia mengeluh huruf di buku double, atau wajah cucu terlihat kabur, padahal mata mereka cuma malas digerakkan. Sama seperti otot tubuh, kalau jarang dipakai, ya melemah. Tapi ingat, jangan terlalu lama memaksa menatap benda dekat terus-menerus. Nanti malah pusing. Latihan fokus ini tidak butuh alat, tidak butuh biaya, cuma butuh kemauan. Jadi, mulai besok pagi, sebelum buka HP atau baca koran, kasih waktu 3 menit buat mata olahraga. Ini rahasia paling sederhana, tapi paling diabaikan. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah tahu 7 kebiasaan sederhana yang bisa bantu mata tetap jernih meski usia sudah lewat 60. Mulai dari air hangat, sinar pagi, kompres dingin, pijatan lembut, sarapan warna-warni, kurangi kopi, sampai latihan fokus mata. Kalau semua digabung, hasilnya luar biasa. Jangan remehkan hal kecil, karena 7 kebiasaan kecil ini bisa jadi penyelamat besar untuk penglihatan Anda. Banyak lansia yang baru sadar setelah telat, padahal kalau dilakukan rutin 3 minggu saja, perubahan sudah terasa. Mata lebih segar, pandangan lebih terang, dan kepala tidak berat lagi. Jadi bayangkan, kalau 7 kebiasaan ini dijalankan terus 3 bulan tanpa bolong, hasilnya bisa lebih nyata daripada obat kimia yang hanya menutupi gejala. Mulai besok, jadikan ini rutinitas pagi Anda. Tidak perlu sempurna. Yang penting konsisten, karena mata sehat itu bukan hadiah, tapi hasil dari kebiasaan baik yang terus dijaga setiap hari. Sekarang biar saya jelaskan dengan logika sederhana, bukan istilah rumit. Bayangkan mata itu seperti pipa air kecil yang tugasnya menyalurkan oksigen dan nutrisi ke retina. Kalau pipanya mampet karena sirkulasi buruk, maka air alias darah tidak bisa mengalir lancar dan sel-sel di mata kekurangan makanan. Akibatnya, pandangan mulai kabur, warna terlihat pudar, bahkan muncul bintik-bintik hitam. Nah, 7 kebiasaan tadi sebenarnya bertugas membuka pipa-pipa itu lagi. Air hangat bantu melancarkan aliran, sinar matahari pagi aktifkan sel retina, pijatan memperbaiki sirkulasi, dan sayur berwarna terang isi ulang nutrisi mata. Semua kerja bareng seperti mesin yang diminyaki ulang.
Kalau diabaikan, lama-lama mesin ini karatan, alias sel-sel retina mati pelan-pelan. Jadi jangan heran, kalau mata makin buram, bukan karena usia, tapi karena mesin dibiarkan kering dan kotor bertahun-tahun. Rawat alirannya, maka pandangan pun akan jernih kembali. Sesederhana itu, tapi butuh niat. Nah, ini bagian yang paling nyentil. Banyak lansia bangga bilang, mata saya sehat, soalnya masih bisa baca koran tanpa kacamata. Padahal, itu cuma ilusi. Kadang cahaya dan jarak yang membantu. Bukan matanya yang benar-benar sehat. Lebih parah lagi, ada yang suka pakai obat tetes sembarangan tiap kali mata sepet. Halo, obat tetes itu bukan air suci, ada bahan kimia, yang kalau kebanyakan, justru bikin iritasi dan rusak saraf mata. Belum lagi kebiasaan nonton TV dari jarak dekat atau main HP sebelum tidur. Katanya, biar nggak bosan. Lah, kalau retina rusak, baru deh bosannya double. Gelap beneran. Jadi stop merasa masih kuat. Padahal udah tanda-tanda kabur. Jangan juga nunggu sampai mata bener-bener redup baru panik cari solusi. Kalau kamu terus cuek begini, jangan salahin umur, salahin sikap keras kepala sendiri. Kadang, musuh mata bukan penyakit, tapi ego yang nggak mau nurut sama nasihat sederhana. Dengar baik-baik. Mata itu nggak butuh belas kasihan. Butuh kebiasaan. Banyak lansia maunya hasil instan minum herbal seminggu. Berharap pandangan langsung terang kayak remaja. Nggak bisa begitu, Pak, Bu. Mata itu organ halus, bukan lampu bohlam yang tinggal ganti. Yang dibutuhkan cuma satu. Disiplin, disiplin. Bangun pagi, lihat cahaya alami. Disiplin makan yang benar. Disiplin istirahat cukup. Tapi kenyataannya, banyak yang lebih rajin nonton sinetron daripada ngasih waktu mata buat istirahat. Aneh. Ya, mau sehat tapi ngeluh. Kalau disuruh rutin, padahal tubuh itu nurut sama kebiasaan, bukan keinginan. Jadi mulai sekarang, buang drama susah berubah, itu jauh-jauh. Nggak usah nunggu motivasi. Karena kalau nunggu semangat datang, yang datang duluan justru kabur pandangan. 1 minggu disiplin aja dulu, baru lihat hasilnya. Kalau mata mulai terang, itu bukan keajaiban, itu hasil kerja keras yang akhirnya dibayar lunas. Udah deh, berhenti pakai umur sebagai tameng, tiap kali ngeluh soal mata. Namanya juga udah tua, katanya. Padahal yang bikin rusak bukan tuanya, tapi gaya hidup yang bandel dari dulu. Nggak pernah jaga makan, tidur larut tiap malam, malas gerak, terus heran, kenapa penglihatan buram. Ya jelaslah, banyak kok lansia yang matanya masih tajam, karena mereka disiplin dan mau berubah. Bukan karena punya gen ajaib. Jadi, kalau kamu masih nyalahin usia, itu cuman alasan buat males. Umur itu nggak bisa dilawan, tapi kerusakan bisa dicegah. Kalau mau usaha, jangan tunggu dokter bilang udah telat, baru sadar pentingnya jaga mata. Sekarang juga bisa mulai. Meskipun pelan-pelan. Mau tetap bisa lihat wajah cucu dengan jelas di usia 80? Ya, rawat dari sekarang. Karena kalau terus berlindung di balik alasan umur, nanti yang hilang bukan cuma penglihatan, tapi kesempatan buat menikmati hidup dengan mata terbuka lebar. Kalau kamu masih mikir mata sehat itu soal keberuntungan, berhenti ngayal. Itu bukan hadiah dari langit, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang dijaga tiap hari. Orang yang matanya masih terang di usia lanjut, bukan karena diberkati, tapi karena mereka nggak males rawat diri. Mereka tahu batas, tahu kapan harus berhenti main HP, tahu pentingnya tidur cukup, dan nggak sembarangan makan asin atau manis berlebihan. Sementara banyak yang lain masih sibuk cari alasan, nunggu waktu tepat buat mulai berubah. Lah, waktu tepat itu sekarang, bukan nanti. Kalau nunggu sampai penglihatan udah kabur, baru deh nyesel sambil googling cara cepat sembuhkan mata buram. Hei, nggak ada cara cepat, semua butuh proses. Jadi, mulai aja. Walau cuma 5 menit latihan mata tiap pagi. Karena satu-satunya rahasia, biar mata tetap tajam itu cuma satu. Konsisten. Bukan doa panjang, bukan obat mahal. Tapi tindakan kecil yang kamu ulang terus, tanpa drama. Aduh, ini penyakit klasik. Selalu bilang nanti aja deh kalau sempat. Lah,
Sempat dari mana kalau tiap hari cuma rebahan sambil nonton TV sampai malam? Waktu luang itu nggak akan pernah datang kalau kamu nggak nyiptain sendiri. Mau nunggu pensiun total dulu, baru jaga kesehatan mata, keterlaluan. Justru sekarang, di tengah rutinitas yang padat, kamu harus nyelipin waktu buat rawat diri. 5 menit peregangan mata, 10 menit jalan pagi, 2 gelas air putih tambahan, itu udah langkah besar. Jangan nunggu sakit dulu, baru insaf. Percaya deh, begitu penglihatan mulai kabur, semua jadi ribet. Mau baca label, susah. Mau nyetir, bahaya. Mau lihat wajah cucu, burem. Jadi tolong, stop pakai alasan belum sempat. Kalau bisa buka HP buat scroll medsos 1 jam, berarti kamu punya waktu buat rawat mata. Bedanya cuma niat atau enggak. Yang niat, mulai hari ini. Yang malas, besok pun gak akan pernah mulai. Serius deh, banyak yang matanya makin rusak bukan karena penyakit, tapi karena sok tahu. Baru dengar tips dari tetangga langsung ditiru, padahal kondisinya beda jauh. Ada yang disuruh tetesin air daun, ada yang pakai uap bawang merah. Ya ampun, mau nyembuhin mata atau bikin sambal? Mata itu organ sensitif, bukan tempat eksperimen. Kalau nggak ngerti, tanya dokter mata, bukan grup WhatsApp keluarga. Kadang yang paling cerewet ngasih saran, malah nggak pernah periksa mata seumur hidupnya. Parahnya, ada juga yang udah dikasih tahu dokter, tapi tetap ngeyel. Katanya nggak cocok. Lah, cocok-cocokan itu buat baju, bukan pengobatan. Jadi, mulai sekarang, stop main tebak-tibokan soal kesehatan sendiri. Dengerin ahlinya, bukan omongan katanya. Percaya deh, lebih baik konsultasi sekali, tapi jelas arah. Daripada noba-noba terus, sampai akhirnya mata malah nggak bisa dipakai buat lihat kebenaran, secara harfiah dan secara logika. Terima kasih sudah sampai di sini, Bapak Ibu. Ingat, setiap langkah kecil yang dilakukan tiap pagi, bukan cuma untuk mata jernih, tapi untuk kualitas hidup secara keseluruhan. Bayangkan 3 bulan ke depan, bangun lebih segar, pandangan jelas, tidur nyenyak, jalan lebih tegap, bisa lihat cucu bermain, tanpa harus mengerutkan mata. Semua itu bukan mimpi, tapi hasil dari konsistensi dan niat sederhana. Jangan remehkan kebiasaan yang kelihatannya sepele: air hangat, cahaya pagi, kompres dingin, pijat lembut, sarapan warna-warni, kurangi kopi, dan latihan fokus mata karena, kalau ditinggalkan, kelemahan pelen-pelen akan merayap. Sendi makin kaku, saraf makin lemah, dan penglihatan makin buram. Tapi kalau mulai satu persatu dari sekarang, tubuh mulai menguat, mata kembali jernih, dan hidup lebih ringan. Ingat, setiap sarapan, setiap teguk air, setiap menit latihan mata adalah kesempatan untuk muda dari dalam. Jangan tunggu besok, mulai hari ini.